You're the reason they're not safe. Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Cure dan rilis pada tahun 2017. Film bergenre drama horor yang dibintangi oleh Elliot Page, Sam Kelly, dan Tom Vaughan-Lawlor ini menceritakan kehidupan manusia pasca apokalips, di mana para mantan zombie yang berhasil disembuhkan berusaha agar dapat kembali diterima di masyarakat. Lalu apakah masyarakat bisa sepenuhnya menerima kehadiran para mantan zombie ini atas apa yang pernah mereka lakukan? Apakah mereka memang benar-benar sembuh? Dan apa yang terjadi jika sang mantan tiba-tiba kembali? Anjay, sang mantan. Like dulu dong. Siap? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan prolog berupa tulisan yang menyatakan bahwa Irlandia telah berhasil menemukan obat yang bisa menyembuhkan 75% orang-orang yang terinfeksi. Namun orang yang telah sembuh ini masih bisa mengingat semua yang telah mereka lakukan saat terinfeksi dulu. Dan saat pemerintah sedang memperdebatkan nasib 25% orang yang belum dapat sembuh, gelombang terakhir mereka yang pulih siap dikembalikan ke dalam masyarakat. Lalu scene beralih pada seorang pria bernama Shannon yang merupakan salah satu orang yang telah pulih. Hal ini ditandai dengan noda di bagian bawah matanya. Tatkala dia sedang mengkhawatirkan hal yang akan terjadi saat kembali ke masyarakat, Shannon ditenangkan oleh partner sesama mantan zombinya yang bernama Connor. Sebenarnya gini, kalau disebut mantan zombie rasanya kurang tepat, karena tidak mungkin mayat bisa disembuhkan. Sementara mereka tidak seperti itu, karena virus yang ada di film ini adalah Maze virus, yaitu sebuah virus yang menyebabkan para infected melakukan kekerasan dan kanibalisme seperti zombie. Jadi kita sebut saja mantan zombie ini sebagai The Cure, dan orang yang terinfeksi sebagai infected. Kemudian scene berlanjut pada Shannon yang sedang diberi pengarahan oleh Sersan Cantor. Sang Sersan ingin memastikan bahwa Shannon tidak akan melakukan pelanggaran apalagi kekerasan di luar. Jadi meminta Shannon untuk secara rutin melapor kepadanya. Shannon juga diberi pekerjaan untuk membantu petugas kesehatan di tempat dia dulu dirawat. Sersan Cantor menambahkan lagi bahwa di kehidupan barunya, Shannon akan ditampung oleh kakak iparnya. Lalu tibalah jadwal kepulangannya, dan mereka ini adalah gelombang terakhir para The Cure tersebut. Ketika turun dari bus, mereka disambut oleh sikap kontra dari masyarakat yang menganggap mereka bukanlah manusia lagi dan merupakan ancaman bagi keamanan lingkungan mereka. Memang bukan tanpa alasan, karena kemungkinan para The Cure dari gelombang sebelumnya masih melakukan tindakan kekerasan atau kriminal. Tapi itu lumrah saja, karena mereka tidak diberikan pekerjaan dan perlakuan yang layak dari lingkungan barunya. Ada sebab, ada akibat dong. Di tempat itu, Shannon dan Connor pun berpisah. Sebelum berpisah, Connor mengatakan jangan beritahu kakak iparnya. Apa yang mereka sembunyikan? Singkat cerita, akhirnya Shannon sampai di rumah kakak iparnya yang bernama Abby. Di rumah itu Abby hanya tinggal berdua dengan anaknya yang bernama Killian. Karena sampai hari itu dia belum mengetahui nasib dan keberadaan suaminya yang hilang saat wabah terjadi. Sebenarnya Shannon tidak meminta ditampung oleh Abby karena pasti akan menimbulkan keresahan di lingkungan mereka. Namun sebagai kakak ipar, Abby mengatakan bahwa secara teknis rumah itu juga rumah Shannon. Dan justru dialah yang menumpang di situ. Dalam pembicaraan tersebut, Abby menanyakan kepada Shannon apakah dia ada bertemu dengan suaminya sebelum sang suami hilang. Tapi Shannon hanya menjawab bahwa mereka terpisah tanpa berani menatap wajah Abby. Mungkin hal inilah yang dimaksudkan oleh Connor sebelum mereka berpisah tadi. Setelah obrolan tersebut, di dalam kamarnya Shannon kembali teringat kejadian terakhir saat bersama dengan suami Abby yang bernama Luke. Pada saat awal wabah terjadi, Shannon dan Luke kembali ke rumah untuk menjemput Abby dan Killian yang ternyata sudah tidak ada. Tiba-tiba Shannon diserang oleh seorang infected. Setelah tergigit, Shannon meminta Luke untuk segera pergi. Tapi dia justru bersembunyi di dalam kamar, yang kemudian digedor oleh tangan yang berdarah-darah. Pada saat yang bersamaan, tapi di tempat yang berbeda, ternyata Connor kembali ke rumahnya. Kedatangan Connor yang sekarang berprofesi sebagai petugas kebersihan adalah meminta bantuan sang ayah untuk merekomendasikannya agar bisa kembali menjadi seorang pengacara.
Namun sang ayah yang menganggapnya sebagai monster karena melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah dia lakukan terhadap ibunya, justru mengancam dan meninggalkannya begitu saja. Keesokan paginya, Shannon berangkat bekerja di pusat kesehatan di mana dia ditugaskan. Untuk memasuki tempat tersebut, dia pun tetap harus diperiksa. Sesampainya di dalam, ternyata Shannon bertugas untuk membantu Dr. Lyons untuk mengobati pasien yang tidak mempan terhadap obat yang telah diberikan. Saat menahan tangan dan dada si infected, ternyata infected tersebut tidak berusaha menyerangnya. Hal ini membuat Shannon bingung, tapi Dr. Lyons menjelaskan bahwa alasannya karena sel-selnya masih menyimpan jejak virus tersebut. Dan sama halnya, kenapa kita tidak akan terkena cacar air yang sama 2 kali. Jadi, para infected ini menganggap para The Cure masih sama seperti mereka. Dr. Lyons juga mengatakan bahwa infected lainnya dikurung di tempat berbeda dan sekarang dia sudah tidak memiliki akses lagi untuk mengobati yang lainnya. Sehingga yang akan mereka tangani hanya satu infected itu saja. Sepeninggalan sang dokter, Shannon mencoba melihat respon si infected yang baru mereka injeksi. Tapi memang terlihat dia tidak merespon apa-apa. Sementara itu di ruangan berbeda, Dr. Lyons terlihat sedih menatap monitor CCTV. Karena mendengar berita bahwa pemerintah akan mulai mengeliminasi 25% sisa infected yang tidak bisa diobati. Mungkin ada hubungan antara dia dengan si infected itu. Singkat cerita, scene berlanjut pada Shannon yang menemui Connor di tempat penampungan para The Cure. Di situ Connor mengatakan keputusan Shannon untuk tidak memberitahu Abby adalah tepat. Karena dia yakin saat Abby mengetahui kebenaran mengenai suaminya, maka Abby pasti akan memusuhinya. Sama seperti masyarakat lainnya. Kemudian Shannon mengatakan bahwa para infected tersebut tidak menyerang mereka. Mendengar itu, Connor terlihat seperti memiliki ide dan mengatakan artinya mereka akan lebih aman dibandingkan orang-orang yang belum pernah terinfeksi. Aroma re-outbreak mulai tercium. Tidak lama kemudian, Sersan Cantor dan anak buahnya datang ke tempat itu. Kehadirannya di sini adalah untuk menginterogasi Connor karena tidak masuk bekerja. Tapi dengan tegas, Connor menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya sekarang. Mendengar itu, Sersan Cantor mengatakan bahwa statusnya sekarang sudah tidak seperti dulu. Dulu memang Connor adalah seorang pengacara sekaligus politikus yang dihormati orang-orang. Tapi sekarang dia adalah The Cure yang harus patuh terhadap aturan agar masyarakat bisa kembali menerimanya. Dan tentunya tetap menjauh dari keluarga yang sudah tidak ingin lagi menerimanya. Hal itu membuat Connor emosi, tapi dengan mudah Cantor mengalahkannya. Militer kok dilawan, mas? Lalu dia pergi, sementara yang lain hanya bisa menatap sambil menahan emosi tanpa bisa berbuat apa-apa. Scene beralih pada Killian yang berjalan sendirian. Saat berbelok, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Shannon yang masih terinfeksi. Namun ternyata itu hanya mimpi saja. Ketika akan keluar, Shannon terdiam menatap pintu rumah mereka yang sudah dicoret-coret. Tentunya hal ini diakibatkan oleh kehadirannya di rumah tersebut. Tapi Abby mengatakan tidak apa-apa karena mereka pernah mengalami hal yang lebih buruk. Lalu Shannon pun pergi. Scene berlanjut pada Abby yang sedang menonton rekaman keluarganya saat mereka masih utuh. Oh my God, that boy is gonna be the death of me. Singkat cerita, dia pun pergi. Rupanya di perjalanan dia dihentikan oleh Connor yang dari tadi sudah mengintainya. Awalnya Connor hanya terlihat berbasa-basi. Tapi sebenarnya ada niat tersembunyi dari kedatangannya ini. Di tempat itu Abby menanyakan apa yang dia rasakan ketika masih terinfeksi. Lalu Connor menjelaskan bahwa awalnya seperti terperangkap di dalam tubuh dengan keinginan yang tidak bisa dilawan. Dan ketika berhenti melawan, maka saat itulah dorongan untuk memakan daging itu menguasai. Sementara itu di tempat lain, sambil melihat monitor CCTV yang menampilkan para infected yang belum bisa disembuhkan, Dr. Lyons mendengarkan berita mengenai eliminasi terhadap para infected itu sedang berlangsung dan akan selesai dalam waktu 1 minggu. Mungkin karena hal itu, maka dia dengan dibantu oleh Shannon kembali berusaha mengobati infected yang dia tangani. Namun obat yang diberikan belum memiliki efek apa-apa, sehingga dia meminta untuk menambahkan dosis yang akan diberikan berikutnya. Ketika di luar, Shannon melihat 2 orang militer yang memasuki tempat karantina. Karena terlihat mencurigakan, maka Shannon mengikuti mereka berdua. Ternyata di dalam, dia melihat seorang tentara tadi sedang mengencingi satu infected.
sementara tentara yang satu memeganginya. Shannon segera menghentikannya. Hal itu menyebabkan infected tadi berhasil melepaskan diri dan mengejar salah satu tentara itu. Namun si infected berhasil dihabisi oleh rekannya, yang kemudian meninggalkan infected itu begitu saja. Singkat cerita, di penampungan, Connor berbicara pada Shannon bahwa pemerintah tidak hanya akan memusnahkan para infected yang tidak bisa diobati, tapi cepat atau lambat para The Cure juga pasti akan mengalami nasib yang sama. Jadi mereka harus segera menghentikannya. Lalu misi mereka membuat kekacauan pun dimulai. Shannon sebenarnya keberatan untuk mengikuti hal itu, tapi Connor kembali meyakinkannya bahwa rumah-rumah yang mereka bakar adalah rumah tak berpenghuni. Sehingga akhirnya Shannon pun setuju. Keesokan harinya saat akan bekerja, Shannon menonton berita yang menyiarkan bahwa serangan malam tadi menyebabkan beberapa orang terluka dan satu korban jiwa. Ternyata target yang mereka serang adalah rumah sukarelawan pertahanan Irlandia. Karena merasa dibohongi oleh Connor, Shannon kembali teringat kejadian yang menyebabkan kematian kakaknya. Ternyata Connor lah yang menginfeksinya di rumah mereka, lalu memerintahkannya untuk menghabisi sang kakak tersebut. Terjawab apa yang sebenarnya telah terjadi pada suami Abby yang masih ditutup-tutupi oleh Shannon. Kemudian scene beralih pada Shannon di rumah. Pada malam harinya saat sedang makan, Connor bertamu ke rumah mereka. Kehadiran Connor memang selalu penuh niat, walaupun masih dia selubungi. Maklum politikus. Saat mereka membicarakan mengenai pemusnahan massal infected yang masih tersisa, Abby mengatakan itu adalah tindakan yang tepat karena belum tentu Dr. Lyons bisa segera menemukan obatnya. Sementara para infected itu bisa lolos kapan saja dan menginfeksi mereka semua. Tapi Connor mengatakan tidak semua orang dalam bahaya. Dan Shannon menghentikan ucapannya itu agar Abby tidak khawatir. Connor mengganti topik pembicaraannya dengan menanyakan kepada Abby apakah dia akan memaafkan orang yang membunuh suaminya. Abby menjawab bahwa kejadian itu di luar kontrol, lalu pergi meninggalkan mereka. Kemudian Connor mengatakan kepada Shannon, jangan karena Abby menerimanya, maka dia melupakan para The Cure. Dan dalam setiap serangan tentunya ada korban, maka wajar pengeboman yang mereka lakukan sebelumnya menimbulkan korban. Selain itu, dia tidak mungkin selamanya berbohong kepada Abby, karena suatu saat mereka akan tahu. Lalu sebelum pergi, Connor mengatakan bahwa Shannon lah alasan utama Abby dan Killian tidak aman. Sebenarnya, semua kalimat yang disampaikannya sejak datang tadi adalah agar Shannon kembali bergabung dengan kelompoknya, dan itu merupakan ancaman kepada Shannon. Keesokan harinya, setelah Shannon pergi mengantarkan Killian ke sekolah, Abby didatangi oleh Sersan Kenter. Sersan Kenter mengatakan bahwa Connor merupakan di alpha dari para infected, bahkan setelah mereka menjadi The Cure. Dia juga mengatakan bahwa para infected bukannya tidak bisa berpikir, mereka justru bisa memilih siapa yang akan mereka bunuh dan siapa yang akan mereka infeksi. Setelah memberikan sebuah dokumen, dia pun pergi. Ternyata dokumen itu berisi foto saat Shannon sedang diobati dan juga Connor yang berdiri di belakangnya. Abby memutuskan pergi ke tempat penampungan The Cure untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Connor dan kelompoknya. Di tempat itu dia melihat beberapa The Cure yang sedang berdiri sambil terengah-engah seolah-olah mereka masih terinfeksi. Tapi dia ketahuan oleh The Cure yang bernama Katie. Di ruangan lainnya, Abby juga melihat Connor yang sedang berorasi mengajak The Cure lainnya. Terdengar Connor yang mengatakan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang bisa membuat pemerintah takut, dan aroma outbreak semakin kuat di sini. Namun tiba-tiba Katie kembali memergoki dan memeriksa matanya. Connor yang melihat itu mengajak Abby ke suatu ruangan dan menanyakan tujuan kedatangannya ke tempat itu. Setelah mendengar apa yang diorasikan oleh Connor tadi, maka Abby mengatakan agar Connor menjauhi Shannon dan keluarganya. Namun Connor mengatakan Shannon sekarang adalah keluarganya. Ketika Abby akan pergi, ternyata dia sudah dikepung oleh para The Cure ini, sehingga harus mencari jalan untuk kabur. Akhirnya dengan susah payah dia pun berhasil kabur dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, Dr. Lyons mulai melihat perubahan pada infected yang dia tangani.
Tak ayal, dia pun langsung menemui infected tersebut. Ternyata dia salah, karena infected yang merupakan pasangan sesama jenisnya tersebut masih belum stabil. Untung saja kakinya masih terikat, sehingga sang infected tidak berhasil menginfeksinya. Sesaat kemudian, para tentara membawa infected itu untuk dikurung bersama infected lainnya. Pada malam harinya di rumah, tiba-tiba Abby mendengar seseorang yang mengetok pintunya. Dan saat diperiksa, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Tidak lama kemudian, pintu rumah mereka didobrak oleh orang bertopeng yang langsung menyerang Shannon hingga pingsan. Keesokan paginya saat olah TKP, polisi mengatakan hal ini tidak biasa terjadi pada The Cure karena walaupun masyarakat membenci mereka, tapi masyarakat tidak melakukan kekerasan seperti itu. Karena hal itu, Shannon memutuskan kembali bergabung dengan Connor. Sementara itu di rumah, Abby yang mendapati hasil rekamannya hilang menyadari bahwa hal itu adalah ulah dari Connor, sehingga dia langsung menghubungi sersan kantor. Kembali pada Shannon dan Connor. Di tempat yang ternyata dihadiri juga oleh Dr. Lyons itu, mereka merencanakan untuk membebaskan infected yang dirawat oleh Dr. Lyons tadi. Karena jika mereka memiliki satu infected, maka pemerintah akan memperhitungkan ancaman yang akan mereka berikan. Itu rencananya. Walaupun sebenarnya Connor memiliki rencana terselubung lainnya. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh pihak militer. Walaupun yang lain berhasil kabur, namun Shannon tidak berusaha untuk melarikan diri. Lalu scene beralih pada Abby dan Killian yang sedang bersantai di taman. Tidak lama kemudian, Connor datang ke tempat itu. Connor mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan suaminya. Dan silahkan bertanya pada Shannon mengenai kejadian yang menimpa sang suami tersebut. Di sisi lain, Sersan Kenter meminta Shannon mengatakan apa yang direncanakan oleh Connor sebelum semua pasukan PBB ditarik mundur. Dan saat Shannon pergi, dia ditemui oleh Katie yang mengatakan bahwa Connor ingin menemuinya pada pukul 5 pagi di suatu tempat. Sesampainya di rumah, Abby memaksa Shannon untuk menceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Luke. Sehingga terpaksa dia berkata jujur. What good would it do? Tell me! And there isn't infected. Mendengar itu, dengan emosi Abby mengusirnya. Singkat cerita, ternyata Shannon pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Connor. Di situ Connor mengatakan bahwa dia dengan sengaja mengatakan pada Abby agar Shannon tahu bahwa Abby tidak berbeda dengan orang lainnya. Dan mengatakan juga bahwa dialah keluarga yang sebenarnya. Udah nggak bener si Connor ini. Padahal inti permasalahannya adalah dia yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Dan juga ayahnya yang menolak kehadirannya. Kadang dalam kehidupan nyata pun, intelektualitas mengalahkan rasionalitas kita. Padahal kita tahu kalau tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Anjay, sok bijak si Mimin. Like dulu dong, supaya nggak malu. Ya. Tidak lama kemudian, Sersan Kenter datang ke tempat itu. Ternyata, Shannon memilih rasional di sini. Namun saat meminta Connor memborgol dirinya sendiri, dia malah menyerang dan menghabisi Sersan Kenter dengan beringas. Kemudian Connor yang kecewa pergi tanpa memberitahu rencananya pada Shannon. Keesokan harinya di pusat pengobatan, para The Cure terlihat memasuki area dan mulai menghabisi tentara yang menjaga ruang kontrol. Di tempat itu juga ada Shannon yang memasuki tempat karantina. Di sisi lain, Dr. Lyons yang ada di situ membuka pintu sel yang mengurung pasangan infectednya. Namun rencana sebenarnya yang tidak dia ketahui adalah melepaskan semua infected di ruangan tersebut. Shannon yang ada di tempat karantina pun bingung melihat semua pintu sel yang terbuka. Tapi sebagai The Cure, tentunya dia tidak diserang. Rencana Connor selanjutnya adalah menghabisi pasangan infected dari Dr. Lyons. Tapi Shannon yang berada di situ berhasil menggagalkan rencana tersebut. Di luar, Katie melakukan bom bunuh diri untuk membuka gerbang, sehingga para infected itu berhamburan keluar dan mengacaukan tempat tersebut. Melihat kekasihnya sudah tidak menunjukkan gejala, maka Dr. Lyons pun menemuinya. Welcome home, my love.
Tapi sayangnya, dia justru diserang oleh salah satu infected yang masih ada di tempat itu. Sementara itu di rumah, Abby yang mendengar suara tembakan segera keluar dan memeriksa. Ternyata di luar dia diserang oleh infected, tapi Abby berhasil menghabisinya. Pasukan PBB yang datang meminta dia dan warga lainnya agar segera naik ke truk untuk dievakuasi. Abby yang tidak berhasil menolak terpaksa naik ke truk walaupun Killian masih di sekolah. Pada saat yang bersamaan, Shannon tiba di tempat itu sehingga Abby memintanya untuk menjemput Killian. Sementara itu, serangan barbar para infected ini terus terjadi. Sesampainya di sekolah, Shannon berhasil menemui Killian lalu segera membawanya pergi dari tempat itu. Sayangnya, Connor melihat dan mengikuti mereka berdua. Pada suatu bangunan, Shannon terpaksa meminta Killian untuk pergi sendiri karena dia harus menahan infected yang berusaha menyerang Killian. Namun Connor datang menyerangnya. Karena merasa tidak bisa melawan, maka Shannon memutuskan keluar di tengah tembakan para tentara. Rencananya tersebut berhasil. Kemudian dia pergi mengejar Killian. Sementara itu, Killian yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para infected berhasil masuk ke bawah mobil. Akhirnya Shannon berhasil menyelamatkan Killian lalu segera membawanya pergi. Ternyata di luar, Connor yang tadinya tertembak sudah tidak ada di tempat itu. Di tempat lain, Abby yang tidak melihat kehadiran Killian terpaksa membuat kekacauan agar dia bisa menyelinap keluar. Di perjalanan, dia hampir saja diserang oleh salah satu infected, tapi dia berhasil menghabisinya menggunakan pistol tentara yang ternyata juga terinfeksi. Sesampainya di rumah, ternyata dia tidak menemukan Killian. Namun tidak lama kemudian, Shannon datang bersama dengan Killian. Sayangnya saat itu mereka diserang oleh infected yang sudah ada di dalam rumah. Dan hal ini menyebabkan Killian terinfeksi. Setelah menghabisi si infected, Shannon yang mengetahui bahwa Dr. Lyons telah menemukan obatnya, meminta agar Abby tidak menghabisi anaknya tersebut, dan segera membawa Killian pergi dari tempat itu. Kemudian scene dilanjutkan dengan berita yang menyiarkan bahwa pemerintah Irlandia telah berhasil mengatasi wabah kedua. Namun di sisi lain, perlawanan masyarakat terhadap pemusnahan justru semakin meningkat. Karena semakin banyak pula jumlah keluarga yang terinfeksi akibat wabah kedua tersebut. Terlihat juga poster Connor yang ditempel untuk mengikuti pemilu. Artinya, rencana Connor untuk kembali mendapatkan haknya dengan membuat kekacauan berhasil. Berita itu juga mengatakan bahwa Dr. Lyons sebenarnya telah berhasil menyempurnakan obat untuk infected tersebut. Tapi karena pemerintah tetap pada tujuan awalnya, yaitu pemusnahan, maka mereka menutupinya. Lalu berita dilanjutkan dengan laporan yang menyebutkan bahwa masih ada terlihat lebih dari 20 infected yang berkeliaran di daerah barat Irlandia. Ternyata Shannon dan Killian ada di situ. Dan kita tinggal menunggu apakah wabah ketiga akan terjadi. Apalagi kalau Connor berhasil terpilih. Wanjay.